Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal ngulik bareng-bareng soal perjalanan hashtag uang kita. Ini tuh cara baru buat memahami sesuatu yang mungkin sering kita dengar, tapi belum tentu paham-paham banget. Anggaran pendapatan dan belanja negara, atau APBN. Jadi, apa sih artinya ini buat kita semua? Yuk kita bedah. Oke, kita mulai dari konsep utamanya yang digaungkan langsung oleh Kementerian Keuangan. APBN adalah hashtag uang kita. Dan ini tuh bukan cuma slogan atau tagar biasa loh. Ini adalah sebuah pernyataan kepemilikan. Penegasan kalau uang yang dikelola negara itu pada dasarnya ya punya kita semua. Tapi pertanyaannya, apa sih artinya itu beneran buat kamu, buat keluarga kamu, dan buat negara kita? Nah, pertanyaan ini yang bakal jadi panduan kita. Kita akan telusuri jejak hashtag uang kita. Buat lihat dari mana asalnya, dipakai buat apa aja, dan gimana perannya buat ngebangun negeri ini. Oke, yuk kita bedah lebih dalam lagi. Tagar hashtag uang kita itu bukan cuma buat rame-rame di media sosial. Ini adalah sebuah cara pandang baru tentang keuangan negara. Dan buat memahaminya, ya kita harus mulai dari dasarnya dulu. APBN, singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Gampangnya gini deh, APBN itu kayak rencana keuangan tahunan pemerintah, isinya daftar detail, negara dapat duit dari mana aja, dan duit itu mau dibelanjain buat apa aja selama setahun ke depan. Simpelnya gitu. Oke, bagian pertama perjalanan kita, pertanyaan paling mendasar, dari mana sih sebenarnya hashtag uang kita ini datang? Yuk kita coba ikuti jejaknya langsung ke sumber utamanya. Nah, ini dia jawabannya. Lugas banget. Akun resmi Kementerian Keuangan sendiri yang ngejelasin. Kenapa disebut hashtag uang kita? Ya karena sebagian besar pendapatan negara itu asalnya dari pajak yang dibayar oleh masyarakat. Yup, dari kita semua. Ini nih koneksi paling langsung antara kantong kita dan kas negara. Oke, duitnya udah kekumpul nih. Terus, dipakai buat apa aja? Sekarang kita lihat gimana hashtag uang kita ini dibelanjakan. Mulai dari prioritas-prioritas besar nasional sampai ke bantuan langsung yang bisa kita rasain di rumah. Coba deh lihat angka ini. 14,09 triliun rupiah. Gede banget kan? Nah, angka segede ini tuh bukan cuma angka di atas kertas. Ini mewakili sesuatu yang sangat nyata dan dampaknya langsung ke jutaan masyarakat Indonesia. Ternyata, ini dia rinciannya. Angka fantastis tadi itu adalah anggaran buat bantuan pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri tahun 2026. Bantuan ini disalurin ke 35 juta keluarga, di mana tiap keluarga dapat 10 kilo beras dan 2 liter minyak goreng. Tujuannya jelas banget buat jaga daya beli masyarakat pas musim liburan. Bantuan pangan itu kan contoh yang dampaknya langsung kerasa ya. Tapi hashtag uang kita juga dipakai buat hal-hal yang lebih jangka panjang, buat fondasi bangsa. Ada 3 pilar utama belanja negara kita. Anggaran infrastruktur buat bangun jalan dan jembatan, anggaran kesehatan buat mastiin kita semua sehat, dan tentunya anggaran pendidikan, investasi terbesar kita buat generasi penerus. Kita udah tahu duitnya dari mana dan buat apa. Pertanyaan selanjutnya, pengelolaannya gimana? Sehat nggak nih APBN kita? Yuk kita intip sedikit performa APBN di awal tahun 2026. Wah, ternyata data di bulan Januari 2026 nunjukin awal tahun yang oke banget. Di satu sisi, pendapatan negara tumbuh 9,5%. Di sisi lain, yang nggak kalah penting, belanjanya dipercepat sampai 25,7%. Kombinasi ini bagus. Artinya, pemerintah nggak cuma berhasil ngumpulin dana, tapi juga gerak cepat buat nyalurinnya ke program-program prioritas. Nah, percepatan 25,7% tadi itu kalau dirupiahkan ya, jadi segini. 227 triliun rupiah. Dan ini total belanja negara yang udah terrealisasi sampai akhir Januari 2026. Jadi ini bukti nyata kalau anggaran dipakai efektif sejak awal tahun. Dan ketangguhan ini dikonfirmasi langsung sama Wakil Menteri Keuangan Bapak Juda Agung. Beliau bilang kalau APBN Indonesia itu tangguh dalam menghadapi berbagai gejolak global. Ini semacam penegasan penting ya soal stabilitas keuangan negara kita. Nah, setelah kita lihat gambaran besarnya, yuk kita tarik lagi ke diri kita sendiri, ke peran kamu. Karena ternyata kamu itu bagian dari cerita hashtag uang kita ini, setidaknya lewat 2 cara utama. Pertama jelas, sebagai seorang kontributor. Setiap pajak yang kamu bayar, itu bagian dari hashtag alokasi pajakmu. Kayak yang tertulis di sini nih, kontribusimu bukti peduli untuk membangun negeri. Ini adalah cara paling mendasar buat kita semua berpartisipasi dalam pembangunan. Kedua, kamu juga bisa berperan sebagai investor. Caranya dengan membeli surat utang negara, contohnya obligasi negara retail atau ORI. Gampangnya, kamu itu minjemin duit ke negara buat proyek pembangunan, dan sebagai gantinya, kamu dapat imbal hasil. Jadi ini benar-benar pilihan berharga untuk tumbuh dan berdaya, buat kamu pribadi dan buat negara.
Jadi, pada akhirnya kalau kita sadar bahwa APBN adalah hashtag uang kita, ini ngebawa kita ke satu pertanyaan penting. Kalau kita tahu ini uang kita bareng-bareng, kira-kira apa ya yang mau kita bangun sama-sama buat masa depan Indonesia? Makasih banyak udah nyimak.